Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak atau Ibu Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Irawan, calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 1 Balirejo, Kabupaten Lampung Timur. Arthur auf der Welt menyatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung murid di kelas kita. Ingat, setiap anak unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Tentu pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan adanya upaya seorang guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka dapat nyaman saat berada di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek penting berikutnya. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat dari setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diketahui berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian lainnya seperti penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga strategi tersebut. Diferensiasi konten, yakni berkaitan tentang apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, yakni berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten
dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk yakni berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain tentu saja ada. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yakni yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.